Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sejahtera. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama berdasarkan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak mau tanya dulu, ada yang udah masuk hari ini? Masuk semua. Ada sih, kita belum pernah pada sini. Oh, siapa namanya? Oke, 2 Fitri ya? 3, ada 3 ya? Tiga. Oh, 3 sudah hadir, itu sakit gak? Enggak. Oh, enggak. Itu belum pernah belajar sini. Oh, berarti jingle ya? Putri. Oke, kalau bisa bilang tuh izin ya. Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita mata pelajaran hari ini adalah PKN. Tentang PKN materi tentang keragaman suku bangsa, agama dan juga jenis dan juga perbedaan jenis kelamin. Jadi yang hari ini kita membahas kupas bersama-sama. Oke, yang pertama mengenai keagama-agama, silakan coba baca. Silakan baca. Terdapat 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Meski demikian, terdapat pula jaminan bagi keyakinan-keyakinan untuk menjalankan peribadatan mereka. Oke, kita membahas itu mengenai 6 agama besar yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama adalah ada agama Islam. Yang mungkin yang tahu sendiri kita ada. Mungkin yang kedua ada agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Entar. Oke, kita akan bahas mengenai rumah ibadah. Oke, untuk Islam tuh ya biasanya rumah ibadah apa? Masjid. Oke, masjid. Bagus. Siapa namanya? Oke, sama. Oke, yang untuk agama Kristen siapa? Rumah ada Kristen dan Katolik, rumah ibadah apa? Gereja. Oke, gereja. Mungkin gereja yang kita tahu juga ada variasinya. Ada gereja untuk Katolik, ada juga gereja untuk Kristen. Oke, Kristen. Mungkin sudah tahu ya soal itu. Oke, berikutnya adalah ada agama Hindu, rumah ibadahnya kita tahu di mana? Pura. Oke, pura. Nah, pura itu rumah ibadah untuk agama Hindu. Biasanya itu rumah ibadah itu terletak di Pulau antara Pulau Bali, Nusa Tenggara dan sebagian wilayah di Indonesia. Itu tempat rumah pura itu. Oke, yang untuk agama Buddha ada rumah ibadah apa? Biara. Oke, biara itu kan tempat ibadah untuk agama Buddha. Oke, yang terakhir ada Konghucu. Biasanya rumah ibadah apa? Kelenteng. Oke, kelenteng. Mungkin udah sering lihat lah ya tentang rumah kelenteng-kelentengan di jalan-jalan kan, atau di sekitar sudut jalan atau kita pergi ke suatu wilayah. Mungkin sudah tahu ya soal itu. Oke, selanjutnya kita menceritakan tentang adanya keragaman suku bangsa. Yang sebelahnya boleh baca? Jumlah suku di Indonesia mencapai angka 1.600 suku, yang terbesar dari Sabang sampai Maluke. Adapun suku yang paling mendominasikan berdasarkan jumlah adalah suku Jawa, suku Sunda, suku Bugis, suku Melayu, suku Minangkabau? Santai. suku Batak, suku Madura, suku Betawi, Santai. masih banyak lagi lainnya. Selain itu ada suku bangsa keturunan seperti Tionghoa, India, Arab, dan Eropa. Namun sebagian dari suku bangsa tersebut sudah dan ke Indonesia dan menyatu dengan suku bangsa pribumi.
dan menjadi warga negara Indonesia. Oke, kita bahas itu dulu. Jadi kan, tenang, jadi masih kita belajar dulu sama-sama. Jadi untuk mengenai suku bangsa, kita harus tahu juga bahwa negara kita ini Indonesia, seperti kita lihat ini dapat contoh-contoh pakaian adat dan berdasarkan dari suku bangsa di negara Indonesia. Mungkin yang sering yang kita lihat dan sering yang ditemui di sekitar kita, kebanyakan seperti dominasi lah, itu ada suku Jawa, Bugis, ada suku Madura yang paling sering yang kita temui ya. Baik itu di tetangga ataupun kita pernah bermain dengan teman lah, atau kita ngumpul nongkrong tuh, terus itu kan ada orang-orang yang memiliki suku dengan ciri khasnya yang masing-masing. Jadi kan ada sedikit ya orang-orang Tionghoa, atau ada jarang saya kita temui ada orang India di tempat kita, sangat jarang. Kayak itu kebanyakan suku India itu ada tinggal di Sumatera, tepatnya di Medan. Itu paling banyak orang-orang India di sana. Mungkin yang saya tahu itu ada suku Dravida mendiami di Medan. Oke, selanjutnya berikutnya ada beragam adat dan budaya. Silakan si Raka baca tentang beragam. Keberagaman adat dan budaya masing-masing suku mengembangkan kebudayaan yang khas, sehingga wajar apabila keberagaman budaya juga terjadi. Keberagaman budaya ini terlihat dari upacara adat, tari tradisional, pakaian adat, rumah adat, lagu daerah, dan lain-lain. Oke, kita bahas dulu, tapi kita lihat ini ada beberapa gambar poster tentang ada pakaian adat dengan berbagai empat provinsi. Jadi saya minta satu di antara kalian maju ke depan dan jelaskan salah satu dari pakaian adat atau dan sukunya. Saya berdasarkan suku, adat, dan rumah. Nah, kita bahas ini dulu di sini. Silakan ya belum maju siapa? Yang silakan maju dan menjelaskan yang setahu saja tentang yang ini. Coba jelaskan di depan teman-teman di sebelah sini. Dapat jelaskan yang setahu saja. Silakan. Jelaskan yang sepengetahuan saja. Oke. Jawa itu tari, baju kebaya. Baju kebaya? Kebaya sama tarian. Oke. Sama makanan khasnya. Oke, makanan khasnya. Betul kan itu memang ada di Jawa. Di Jawa ya? Oke, kita bahas itu dulu. Jadi kan saya tahu dia tuh mungkin kebanyakan di sana tuh ada budaya Jawanya dengan baju kebayanya. Nah, mungkin saya tunjukkan rumah adatnya. Oke, saya buka dulu ya rumah adatnya. Ini ada rumah adat. Nah, kayak bentuknya seperti ini. Nah, ini ada rumah adatnya. Nah, kalau rumah adatnya bilang Jawa tuh ada di sini. Nah, ini ada di sini ada Jawa. Ini ada Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada Jawa Timur. Itu. Nah, juga ada. Betul sih, memang kebanyakan suku Jawa itu kan kebanyakan ada. Kalau rumah adat tapi senjata tradisional ada juga dijelaskan. Yang ini ada senjata tradisional di daerah di Indonesia, tapi ini ada seperti yang dia bilang itu benar, ada senjata tradisional Jawa ada. Nah, terus jadi kebanyakan di sini itu kebanyakan dominasi ada keris. Ada keris, ada keris, ada bandik, ada lagi situ. Jadi kan kebanyakan senjata tradisional di Jawa itu
yang sedih bentuk kebanyakan itu dominasi keris. Itu keris, sebagian besarnya ada juga jeruit, ada juga ada jeruit, ada kujang, tapi kujang ada dua, ada Banten, ada Jawa Barat. Oke. Jawa Barat. Kalau di Jawa Tengah seperti saya bilang tuh, itu sama juga keris, cuma keris itu variannya beda. Nah, seperti ini bentuknya. Ada lengkungan tuh. Nah, lengkungan bujur. Beda kalau keris yang harus balik, itu bentuknya melengkung. Itu melengkung. Nah, di daerah Jakarta, lengkungannya tajam. Nah, mungkin punya nilai budaya yang beda-beda. Oke, yang berikutnya ada materi selanjutnya. Oke, yang tari upacara adat. Oke, jelaskan tentang upacara adat dan tari tradisional. Nah, rumah adat dan lagu-lagu mungkin yang harusnya sudah tahu ya, apalagi tentang lagu daerah. Coba siapa namanya? Anggi coba menjadi panjang, coba sebutkan lagu-lagu daerah apa saja yang tahu. Apa lagi? Silakan. Sisi. Coba sebutkan lagu-lagu daerah yang Anda ketahui. Lagu tak tahu. Lagu tahu. Oh, nama apa? Ya, maksud nama lagu daerahnya. Contohnya tuh, contohnya Cici Berikut asal dari Kalimantan Barat. Yang setahu aja. Kita tahu gitu kan. Oke, yang mungkin kita tahu, mungkin ya jadi sedikit jelasan. Misalnya contohnya lagu Cici Period dari Kalimantan Barat. Contohnya itu mungkin lagunya kita yang mungkin tahu semua ya. Ya, ada lagu Ampar Pisang dari mana? Ada tahu? Ampar Pisang? Ampar pisang. Apa yang nggak di Mungkin Bapak akan kasih tahu ya, Ampar Pisang tuh lagu daerah berasal dari Kalimantan Selatan. Kalau ada lagu Al Bandung mungkin betul dari Jawa Barat. Oke, selanjutnya coba siapa yang belum baca selain itu? Nah, ada sedikit repotan. Oh ya, coba ini baca tentang keberagaman sosial. Silakan. Baca apa? Keragaman sosial. Keragaman sosial. Keragaman. Silakan baca. Keberagaman ini berkaitan dengan karakteristik individu seperti ciri fisiknya, wataknya, gendernya, pendapat dan gagasannya, seleranya, kegemarannya, kemampuan akademiknya, keahliannya, dan masih banyak lagi lainnya. Oke, kita akan menjelaskan dulu sedikit. Jadi di keragaman sosial itu di negara kita di Indonesia itu banyak sekali keragaman sosialnya. Dari segi yang sering yang kita temui seperti mungkin karakteristik individu kita lah. Misalnya ada ciri fisiknya, wataknya, enggak ada gendernya. Kebanyakan itu kegemaran dan juga punya akademi. Juga kalian dan sebanyak lagi. Siapa sih yang di antara kalian punya sifat watak yang sabar? Karena kebanyakan di kita temui itu si Likon Sarari itu apa? Wataknya ya saya bapak bertanya mengenai watak sifat suku-suku ada di negara Indonesia yang sering yang kita temui lah di lingkungan sekitar sendiri lah. Itu seperti apa? suku bukan agama. Mengenai itu beragam, itu termasuk ragam sosial. Misalnya Jawa tuh punya sifatnya tuh sabar dan kalem, tapi punya akademis yang baik.
contohnya. Kalau mungkin boleh dijelaskan sifat-sifat apa yang sering ditemui. Madura apa? Oh, Madura sering marah ya? Oh, sering marah. Oke. Terus apa lagi? Kalau jawab tidak baik, aku baik. Sama jawab. Terus yang selain Maduranya, Madura apa lagi? Kalau Batak apa? Kalau Batak sifatnya apa? Ngomong besar, Oh, ngomong besar tapi dia oke, ngomong besar. Oke. Itu kan satu sifatnya ya, atau watak dari suku itu sendiri. Kalau Bapak sendiri kan ada suku Padang, tapi sifatnya mungkin kadang tuh keras, tapi punya makna tuh artinya tuh punya akademis yang baik, atau sifat yang atau sebenarnya itu baik hati. Mungkin karena ada pendidik. Nah, itu juga harus kalian tahu, itu merupakan contoh dari sifat dan watak dari orang di dalam kehidupan sosial. Hah? itu agama. Jadi kan Bapak akan jelaskan sedikit. Selain itu ada juga sifat yang terdiam, ada yang sifatnya kayak cuek dan sebagainya. Itu masih banyak lagi yang sebenarnya ditemui. Oke, yang terakhir mungkin sini ada saya Bapak akan sedikit jelaskan ya. Sini ada di suatu suku bangsa dilihat. Yang pertama adalah dilihat dari psikofisik. Nah, jadi kalau kita yang mengetahui suatu ciri suku bangsa harus tahu ciri fisik juga. Mungkin dari ciri fisiknya, mungkin badannya, mungkin dari warna kulitnya ya. Warna kulitnya, dan juga dari gendernya. Itu masuk dari ciri-ciri pertama. Kedua ada bahasa. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya. Setiap suku dan punya bahasa daerah masing-masing. Cara bicaranya mengenai bahasa itu yang berbeda. Dan terakhir mungkin saya bacakan ya. Di sini mengatakan ciri lainnya antara suatu suku bangsa dengan suku bangsa lain adalah bahasa yang sering digunakan. Jadi kan karena mendengar ada orang-orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda ya. Saat kita mungkin berada di tempat yang berbeda atau di tempat yang main dengan teman, sering mendengar tuh. Misalnya si A tuh dia bicara bahasa Bali, sementara si B itu bicara dengan bahasa Jawa. Nah, kan beda. Tapi syukur kita bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik sebagai bahasa persatuan. Jadi bisa memudahkan kita berkomunikasi. Oke, di sini bisa dilihat. Di sini ada kesenian. Seperti yang dilihat ada di Pulau Jawa, ada Jawa, ada Nusa Tenggara, Sulawesi, Bangka, Belitung dan Papua. Nah, mengenai kesenian, sini ada juga yang menjelaskan. Sini ada gambaran tentang seni budaya. Saya Bapak akan tunjukkan ya. Kesenian. Nah, kesenian itu terdapat ada di sini. Nah, di sini ada tarian apa namanya? Ini apa tarian? Benar, itu tarian tradisional. Jadi di sini untuk kesenian bisa dilihat dari sini. Nah, dari tarian tradisional maupun alat musik. Nah, coba siapa sih yang di sini ada orang Batak? Coba jelaskan tentang tarian Batak. Coba maju depan dan coba jelaskan tentang tarian Batak. Kalau orang Batak kan? Coba jelaskan. Silakan. Ya, coba jelaskan yang sepengetahuan Anda sama ini. Nah, coba jelaskan yang sepengetahuan Anda adalah mengenai tarian Batak. Enggak tarian tradisionalnya. Kalau jelaskan apa? Tari tradisional Batak. Jelaskan yang tahu ya. Yang saya tahu aja Anda. Ini habis itu bukan. Oke, jelasannya apa? Entah. Aduh, lah, soalnya kan ini kan tarian Batak itu cukup ada nilai bagus nih. Kalau kita lihat dari seginya, mungkin dari nilai kebudayaan dan sebagainya mungkin dari Pulau Sumatera ya. Oke, silakan tuh. Terima kasih.
Siapa siapa selain suku Batak, siapa lagi? Tak ada. Kalian suku apa? Hah? Kak? Melayu. Oh, Melayu. Oke, ada tarian tradisional Melayu sini. Melayu yang mana sendiri? Tunggu, saya lihat tadi ya. Ada enggak tarian Melayu? Suku Melayu. Yang untuk Melayu itu ada di Kepulauan Riau, yang sampai di Lampung itu ada tarian Melayunya, tapi Melayu beda-beda. Oke, hanya itu yang mungkin itu aja ya, yang diketahui lah. Oke, mungkin Bapak jelaskan sedikit, mungkin Bapak sendiri juga orang Padang. Mungkin yang misalnya tarian yang terkenal itu adalah tarian piring. Nah, tarian piring itu, ya itu dari Sumatera Barat, tempat kampungnya Bapak. Kita lihat di sini ada Sumatera Barat. Nah, ini tarian piring. Biasanya tuh, mereka tuh nari tapi dengan megang piring. Dilihat seperti itu. Hah? Ya. Nah, jadi itulah diketahui banyak sekali. Selain itu ada juga dari suku Jawa seperti ada tarian topeng dari Jawa Barat, ada tarian rongin blentek dari DKI Jakarta. Oke. Mungkin Anda tahu deh ya, ada orang hitam ada yang bilang Madura tariannya, ada yang bilang Madura tariannya adalah atau sih Jawa Timur salah. Mungkin tarian namanya gantung itu kan dari Jawa Timur. Oke. Sepertinya sudah saya di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, tidak ada. Berarti kalau begitu kita buka dari belakang. Silakan buka materi di belakang. Nah, situ ada perbedaan jenis kelamin dan juga perbedaan suku bangsa. Bisa dilihat, tidak ada perbedaan jenis kelamin. Mungkin saya jelaskan sedikit ya. Jadi di sini kita sebagai manusia atau makhluk diciptakan Tuhan lah, itu diciptakan dengan jenis kelamin yang berbeda-beda. Situ ada dua, ada laki-laki dan ada perempuan. Tapi dalam bahasa ilmiah itu ibarat ada jantan dan ada betina. Itu bahasa ilmiahnya. Nah, jadi kedua jenis tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan kedudukan sehari yang memiliki melengkapi satu sama lain. Nah, mungkin yang seperti yang kita tahu ya, seperti kali ini kan laki-laki mungkin punya punya fisik yang kuat ya. Ya, mungkin fisik yang kuat dengan punya pemikiran yang pemikiran yang jauh ke depan. Jadi misalnya itu yang laki-laki. Kalau untuk khusus perempuan, kadang itu yang belakang lain, yang untuk belakang sih nggak ada nama lembut. Kadang nama lembut ya. Kalau yang nama perempuan, yang tapi juga punya perasaan yang juga sih. Cuma ada juga sih. Sini ada juga perbedaan suku, mungkin yang sudah dijelaskan di awal. Nah, ada satu lagi hal yang ingin tanyakan. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Ada tuh. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Oke, terima kasih. Jadi untuk Bhinneka Tunggal Ika ini memiliki artian, walaupun berbeda-beda, namun tetap satu. Oke. Sama seperti yang kita alami di suku bangsa di Indonesia, kita harus menghargai dan juga menjaga namanya kesatuan. Saja kan harus bisa kita menghargai pendapat orang lain. Kemudian kita harus menghormati kepercayaan yang orang lain anut. Dan juga kita tidak boleh
membuat hal-hal yang baik, yang menjaga toleransi. Itu merupakan kunci besar dari suku di Bhinneka Tunggal Ika yang diterapkan banyak suku-suku di Indonesia. Dan juga mungkin bisa dilihat itu ada perbedaan agama. Di Indonesia sih sudah jelaskan awal ada 6 agama besar yang sudah diakui oleh pemerintah. Tapi itu kan kita harus menjalani namanya kegiatan dan kehidupan agama masing-masing, ya juga jangan dengan taat dan jangan sampai ada berbuat yang salah. Itu bisa membuat pahala kita berkurang. Oke, mungkin sampai sini. Ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak. Oke, kalau ada. Oke, terima kasih. Oke. Jadi kesimpulan mata pelajaran hari ini, bagian hari ini adalah kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus wajib memahami tentang suku bangsa, aneka ragam budaya, serta sampai ada perbedaan jenis kelamin. Kita harus tahu juga sebagai warga negara yang baik. Mungkin sekian sampai sini. Terima kasih dan mohon maaf atas mungkin kurang genakan atau ada kata-kata yang tidak menggenakan lah. Jadi namun hanya itu yang bisa sampaikan. Tapi kita sama-sama lah untuk belajar. Karena ilmu sesungguhnya ilmu itu tidak ada batasnya kalau kita mau belajar sama-sama. Oke, sekian terima kasih dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore sejahtera.